Ada pertanyaan seperti ini sebelum kita masuk materi. Pernah nggak kalian berbelanja entah itu di warung atau minimarket atau berbelanja di salah? Ada yang pernah? Ya. Ada yang pernah belanja di mana nih? Saya tuh Pak, karena belanja di itu Pak, toko dekat itu tuh, dekat masjid yang itu. Ya, toko apa tuh nih? Namanya kalau nggak salah toko itu apa sih namanya Ki? Toko itu namanya apa? Ya, toko dekat masjid katanya. Cipto, iya. Cipto. Belanja apa kamu di situ? Ya kebutuhan dulu aja sebenarnya. Misalkan apa itu? Kayak nasi, beras. Oh begitu ya. Nah kira-kira nih, tahu nggak bahwa beras itu asalnya dari mana? Petani kan? Siapa yang kira yang menciptakannya? Petani kan? Tahu nggak siapa yang untuk mengumpulkan beras-beras di Indonesia itu? Ada yang tahu nggak? Rangga, ada yang tahu nggak? Kan petani nih jual padi atau dalam bentuk beras, sehingga nanti itu dikumpulkan tuh oleh pemerintah. Apa? Ada yang tahu? Yaitu gula. Itu makanya dengan adanya itulah contoh kayak misalkan Haji Cipul itu ya. Kan itu kan kalau diumpamakan seperti badan usaha, ya. Apa itu badan usaha? Orang yang ingin mencari keuntungan, akan tetapi bekerjasama dengan orang lain untuk menyalurkan produknya. Dari situ, Haji Cipto untuk beras, berarti kita mencari beras di misalkan kemana? Ke Pulau. Ya, nah, sebenarnya ya tanpa kalian sadari itu badan usaha itu sangat perannya itu sangat penting sekali terkait tentang bagaimana mengakomodir kebutuhan kalian. Ya. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar bagaimana peranan badan usaha dalam perekonomian yang ada di Indo. Dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama melalui diskusi kelompok menggunakan model project based learning. Nanti peserta didik dapat mendiskusikan bentuk serta jenis badan usaha. Nanti anak-anak akan bisa mengetahui bentuk apa seperti jenis usaha yang akan kalian pelajari di hari ini. Yang keduanya, melalui pengamatan diri kita tempat tinggal peserta, didik dapat memberikan contoh bentuk badan usaha yang terdapat di lingkungan sekitar. Nanti kalian akan mengamati terkait tentang nanti yang akan saya berikan di tugas kelompoknya ya. Dan yang ketiganya, melalui diskusi kelompok dengan modul pelajaran based learning,
peserta didik dapat menganalisis kinerja salah satu badan usaha milik negara atau milik daerah dalam bidang layanan terhadap masyarakat di 5 proyek ekonomi sekitar. Nah, nanti di sesi kegiatan ini kalian akan bersama dengan kelompoknya kalian masing-masing yang akan saya bagikan terkait tentang bagaimana untuk mengurus badan usaha milik negara atau BUMN ya. Ini tentang tujuan pembelajaran. Jom, ada yang tahu tentang laba-laba ini? Tahu. Siapa nih? Dok, mana yang kamu tahu dari logo ini, Dok? Pertamina. Di mana pernah kamu lihat logo Pertamina ini? Di Pamayahan. Di mana tuh? Apa di situ? Di Pamayahannya ada apa di situ? Itu ada pom bensin. Oh, pom bensin. Oh, jadi Pertamina itu ada kalau adanya di pom bensin itu ya? Iya. Dalam benaknya Danu, apa nih kalau terkait tentang logo ini? Mengisi bensin. Mengisi bensin. Yang lainnya bagaimana? Dari keempat logo ini mana yang kamu lebih tahu? BRI. Dalam benak kamu apa ya kalau ngomong masalah BRI ini? Bank. Ngapain itu di situ tuh? Ambil uang. Berarti kalau seperti itu ada istilah apa? Kalau bahasa kerennya itu apa? Transaksi keuangan. Oke. Yang lainnya, B. Mana yang kamu tahu B? BRI sudah dipaparkan oleh BN, Pertamina, oleh Dano. Kamu mana B? PLN. PLN. Apa yang kamu tahu tentang PLN? Tentang Ayo. Ada yang bisa bantu? Pak, Ya, apa enggak? PLN mungkin lebih menuju ke listrik. Listrik, iya, betul. Pertanyaan terakhir nih. Apakah setiap negara atau daerah memiliki badan usaha? Ada yang bisa jawab? Ayo, Yunika, apa? Ya, setiap negara, daerah atau umumnya memiliki badan usaha, tetapi bentuk dan jenisnya dapat berbeda tergantung pada keekonomian. Betul. Ada yang mau menambahkan? Ayo, siapa nih? Susanti? Apa San? Badan usaha Ya. itu ada di seluruh negara. Iya betul. Iya. Nah, terus? Badan usaha itu ada di seluruh negara. Oh gitu, betul ya, betul. Setiap negara pasti memiliki badan usaha, tapi itu berbeda-beda tergantung perekonomian di negara. Badan usaha dalam perekonomian nih. Ya. Mungkin dalam suatu perkara itu adanya badan usaha dan berbagai lembaga keuangan merupakan komponen penting. Ternyata badan usaha itu, ya, itu lembaga keuangan terkait dengan lembaga keuangannya itu komponennya sangat penting sekali ya. Untuk apa? Menggerakkan roda perekonomian. Pun itu terkait jasa atau barang, ya adanya di sini perputarannya. Adanya uang masuk, adanya uang keluar, atau jasa atau barang adanya yang masuk. Pengertian badan usaha. Badan usaha itu adalah suatu usaha yuridis. Apa itu yuridis? Ya. Yuridis ekonomi itu diartikan sebagai individu maupun sekelompok. Menurut kamu Kaji Cipta itu masuk individu atau kelompok? Kenapa bisa seperti itu? Usaha sendiri kan? Tahu Amjok ABC? Kira-kira menurut kamu itu termasuk individu atau kelompok? ABC kelompok kan? Namanya juga ABC, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi tahu kan? Jadi badan usaha itu suatu usaha yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi badan usaha itu apa? Ayah? Itu badan usaha. Iya. Suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mensupport itu namanya badan usaha. Ya. Sedangkan yang dinamakan yuridis ekonomis itu apa? Individu atau kelompok Iya. yang mempunyai tujuan. Iya, betul. Mencari keuntungan. Mencari apa? Keuntungan. Ya, yang mencari Keuntungan. Semua yang usaha pasti sih dulu keuntungan, yang itu keuntungan yang dicari, ya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau mau badan usaha ternyata badan usaha itu adalah yuridis ekonomis
yang tidak berusaha untuk mencari keuntungan. Kalau tadi pengertian badan usaha, saran cirinya. Ternyata badan usaha itu punya ciri, guys. Ya. Badan usaha itu punya ciri ternyata. Ada 2 ciri. Yang pertama, untuk terjadi sampai dalam pencarian adalah keuntungan pasti. Ini cirinya. Yang keduanya, dalam proses pelaksananya membutuhkan modal tenaga kerja pasti. Badan usaha, kalau tidak ada modal dan tenaga kerja, ya sudah guys, bersaham. Oke? Nah, targetnya apa tadi? Terkaitan produksi atau tempat mengolah. Seperti itu. Kalau badan usaha berapa lembaganya, sedangkan perusahaan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau tempat mengolah di situ. Kalau tadi kita ngomong badan usaha, sekarang kita fokus ke BUMN. Ada yang tahu kepanjangan BUMN? Iya, betul. Sering dengar nggak? Sering ya. Ada logo yang sedang BUMN seperti ini kan? Biar ada tulisannya keren-keren tuh, ya kan? Ternyata BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia tahun 2000 nomor 19 bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh sebagai besar modalnya adalah dimiliki oleh negara. Contohnya apa, ada yang tahu? Apa contohnya? Di awal? PLN. Nah, PLN, Pertamina, Pegadaian, DRI, itu tuh bagian dari BUMN. Itu tuh asetnya aset negara semua itu. Setiap negara itu menciptakan BUMN itu sebenarnya punya tujuan sebenarnya. Apa saja tujuannya? Ada 5 poin. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pemerintah negara pada khususnya. Ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pengembangan hasil di barang. Lanjut. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dikenal oleh sektor demokrasi. Ya, betul. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah maupun masyarakat. Secara garis besar, jenis BUMN itu ada 2. Perusahaan persero, kayak PLN, PT KAI, Bank Mandiri, ini termasuk perusahaan persero. Ya. Perusahaan umum, apa contohnya? Bulog. Tadi itu, apa itu Bulog? Beras kan, itu ada di Bulog. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terdapat 2 jenis BUMN, yaitu perusahaan persero, di mana BUMN-nya berbentuk terbatas yang modalnya itu secara seluruh paling sedikit 50%, paling sedikit guys, ya, 50%. Sahamnya dimiliki oleh negara. Apa tujuannya? Yaitu mengejar keuntungan. Kalau PT mengejarnya keuntungan nih. Contohnya BUMN yaitu seperti PLN, PT KAI dan Bank Mandiri. Yang kedua perusahaan umum atau PROMI. Beberapa BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas sahamnya. Kalau ini, kalau yang atas dia memiliki paling sedikit 50%, paling sedikitnya, tapi ini tidak terbatas atas sahamnya. Apa tujuannya? Untuk perusahaan yang berbentuk pemanfaatan secara umum, ya, berupa penyediaan barang atau jasa. Contohnya kayak Perum, Bulog dan Pegadaian. Ini contohnya. Kalau perusahaan persero, contohnya adalah PLN, PT KAI dan Bank Mandiri. Kalau untuk perusahaan umum, contohnya adalah Pegadaian dan Bulog. Atau apa peran umum dalam perekonomian? Ternyata BUMN itu punya peran sangat penting untuk perekonomian. Ada 3 poin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang BUMN bahwa peran secara umumnya memajukan, ini secara umumnya memajukan kesejahteraan. Secara umum BUMN itu memajukan, ini perannya memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi di balik itu secara khususnya ada 3 poin. Apa saja itu? Tolong sesatip baca nomor 1 San. Kebutuhan memasukkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka
keduanya tolong baca lebih. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Oke, yang ketiganya Jang. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Pelaksanaan PMS itu kebetulan dalam kegiatan usaha pada hasil sektor perekonomian. Ya. Ada di bidang sektor pertanian. Tadi apa kalau pertanian? Bulog kan? Kalau keuangan? Perbankan. Ada juga pos, ya kan? Kalau pos apa? Ya, kantor pos biasanya apa biasanya? Ya, pendistribusian surat menyurat atau barang-barang dan jasa kan? Nah, kalau tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negaranya, sekarang BUMD-nya. Apa itu BUMD itu? Badan Usaha Milik Daerah. Contohnya apa kalau di sini? Ayo, padahal sering kamu gunakan. Kalau untuk mandi, untuk minum, iya apa? BDA, itu Badan Usaha Milik Daerah. Makanya apa aja kayak BUMD itu? Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 bahwa badan usaha negara yang berkewenangan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh tahun 1962 Nomor 5 Tahun 1962 bahwa perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan undang-undang ini modalnya kekayaan daerah. Jadi modalnya atau sebagai berupa kekayaan dari daerah yang dipisahkan. Nah, jadi modalnya itu ya dari anggaran APBD sendiri, itu anggaran daerah. Kalau BUMN itu sokupnya nasional, kalau BUMD sikatnya kedaerahan. Nah, guys, jadi BUMN itu diatur dalam peraturan daerah namanya Perda. Kalau kamu dengar Perda, berarti itu namanya peraturan daerah. Ya. Menurut Perda ini bla bla, berarti pada itu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh daerah sekitarnya, namanya Perda. Tujuan didirikannya berusaha milik daerah itu ada 3 guys. Ya. Yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Berarti unsur manfaatnya hanya untuk daerahnya yang ada di sekitarnya saja. Kalau BUMN untuk tingkat nasional, kalau BUMD tingkat daerahnya masing-masing di situ. PDM Dharma Ayu berarti fokus kegiatannya itu ya ada di daerah saja. Ya, seperti itu. Yang keduanya, menyelenggarakan kegiatan umum berupa penyediaan barang atau jasa. Betul. Selalu ya menyediakan barang atau jasa. Barangnya kalau PDM bentuk apa? Air kan? Ya kan? Seperti itu. Memperoleh laba atau keuntungan pasti guys. Ya. Nggak ada yang namanya perusahaan terus pasti mencari laba atau keuntungan. Ya seperti itu. Itu tujuan didirikannya BUMD. Ternyata BUMD itu punya peran. Ada 3 perannya. 1, sumber pendapatan daerah. Yang kedua, penyebaran dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Betul. Membuka pekerjaan berbagai, membagi tugas bersama kelompoknya masing-masing ya. Tangga apa lagi tadi itu? Mawar ya? Mawar Susanti Rizky apa lagi sih ya setelah itu ya? Edit. Sob, silakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dipaham pertanyaannya ya? Dipahamin. Kita sampai setengah 12.
nanti dulu. Nanti awas bro. Kamu mobilnya pegadaian. Jadi jawabannya adalah nah jadi tulisannya ini berarti. Jadi sebenarnya jawabannya siapa kan nama bandnya kan pegadaian. Nah jenis band ini jenis apa namanya? Kan sudah dibahas tuh tadi tuh. Ya. Jadi susahnya apa ini? Ya betul, harus ada dong. Ya itu jadi bukan asal-asalan. Berdasarkan hasil ini saya dapat ini seperti itu. Ayo, presentasikan tentang hasil diskusi kalian. Silakan. Yang lainnya perhatikan deh. Ya, perhatikan yang lainnya. Barangkali aja sama seperti yang dituliskan oleh Hanif bersama Pakir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Haikal Asdi dari kelas 11A, dan di samping saya namanya Fakih Al-Zawawi, sama dari kelas 11A juga, dan kami diberi nama kelompok Wigaragora. Nah, terus kami di sini mau mempresentasikan tentang jenis usaha dan nama BUMN. Jadi yang pertama nama BUMN pertama yaitu PT Garuda Indonesia, dan jenis BUMN-nya yaitu jenis Persero. Jenis usahanya juga yaitu adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang melayani lebih dari 90 destinasi lokal. Dan apakah badan usaha tersebut memberikan keuntungan atau pemasukan untuk kas negara atau daerah? Cari data tentang besarnya laba yang diperoleh BUMN tersebut berdasarkan data terbaru. Nah, di sini ada data terbaru yaitu laba di tahun 2023. Garuda Indonesia mencatatkan laba sebesar $251,99 juta atau setara dengan 4,1 triliun rupiah pada saat itu. Ya, Pak. 4 triliun guys. Ya lanjut. Penyebab kenaikan labanya yaitu disebabkan dengan didorongnya oleh peningkatan pendapatan usaha yang mencapai 40% dibandingkan bahwa tahun sebelumnya. Presentasi dari kelompok Wigaragora saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang kelompok saya ingin mempresentasikan tentang yang perkenalkan nama saya Fitriani dan sahabat saya Tika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang BUMN. Apa sih BUMN? Nama BUMN, jenis BUMN, dan jenis usaha. Yang keras dong suaranya. Nama BUMN-nya tuh namanya tuh Pertamina. Jenis BUMN-nya tuh Persero, dan jenis usahanya yaitu energi dan bahan bakar.
42 dengan kontribusi komunikasi dari distrik dan usaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berikan apresiasi yang setinggi untuk kalian dari segi pemahamannya sih. Kalau saya ambil kesimpulan yang tadi itu, pemahaman kalian luar biasa sekali. Cuman ada satu, ya kerja kelompoknya ini yang saya lihat maksudnya. Kita sekarang sudah masuk ke sesi akhir nih. Saya minta dari perempuan satu, dari cowoknya satu tentang kesimpulan dari kegiatan hari ini. Silakan siapa nih? Yo. Rangga, silakan Kak. Baik Pak, saya ambil dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini Ya. tentang badan usaha dalam perekonomian, yaitu apa ya? Jadi badan usaha tuh emang penting gitu Pak. Ya. Contohnya kayak apa namanya, Pertamina gitu. Kalau nggak ada Shell, nggak ada Pertamina juga, kan gimana cara kita mengisi bahan bakar? Ya. Menambah wawasan yang dimana kita nggak tahu jadi tahu. Ya contohnya seperti BPUN, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa. Sekarang kita sudah selesai beruntung. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk antusias, terima kasih atas kolaborasinya. Yang pasti kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk semua. Baik. Artinya betul kata teman-teman. Untuk menunjang kegiatan belajar kalian tambah semangat lagi, ya kolaborasinya ada ditingkatkan lagi. Yang namanya belajar itu guys, ya jangan pernah takut untuk salah. Nanti kalau kamu takut untuk salah terus, nanti kamu gak bakal bisa. Paham ya? Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa Untuk pembelajaran hari ini, Ya. mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus dan tetap bahagia ya. Jangan lupa terus semangat. Akhirnya saya di sini mengucapkan terima kasih. Sekaligus dari saya mohon atas bila motivasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.